Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Saya ingin membagikan firman Tuhan masih berkaitan tentang covenant of blessing atau hidup dalam perjanjian berkat. Saudara yang kasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri ada orang yang membangun usaha gagal dan selalu gagal. Tetapi ada orang tertentu memulai usaha mengalami terobosan. Oleh karena itu, saya percaya kita berdoa supaya seluruh jemaat mengalami terobosan dalam segala aspek, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, bahkan juga untuk membangun masa depan anak. Seperti biasa, saya selalu melihat firman Tuhan tentang covenant of blessing dimulai dari Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kita berbicara covenant of blessing atau hidup dalam perjanjian berkat, itu dimulai dari pihak Allah. Tuhanlah yang telah bersumpah untuk memberkati hidup kita. Dan Tuhan bersumpah bukan atas nama kita, tetapi Tuhan bersumpah atas sifat Allah itu sendiri, yaitu dirinya sendiri. Dan Galatia 3 ayat 29 berkata, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Alkitab berkata bahwa kalau demikian, maka kita juga adalah orang yang berhak menerima janji Allah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Kristus telah menebus hidup kita dari segala macam kutuk dan telah menjadikan kutuk itu takluk di dalam Kristus, sehingga ketika dalam Galatia 3 ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oleh karena apa? Karena Yesus telah menanggung semua kutuk kita, termasuk kutuk yang selalu membuat kita tidak berhasil, yang membuat kita selalu gagal, yang membuat kita selalu dalam tekanan sakit penyakit. Dan saya percaya bahwa kita bukan hidup di bawah garis kemiskinan, lalu kita membalutnya dengan hal-hal rohani sehingga kita membenarkan kemiskinan adalah tanda kerohanian. Itu adalah kesesatan. Tetapi janji Allah sama. Kalau Bapak, Ibu, dan saya telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka percayalah bahwa janji yang dijanjikan kepada Abraham oleh Tuhan, kita menerima karena kita punya iman di dalam Yesus, dan Abraham adalah bapak orang beriman. Galatia 3:14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Saya berdoa hari ini, mari temui Tuhan, pastikan hidup kita, hidupmu, hidup semua kita, apakah hidupmu sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis, dalam keluarga. Maka janji Tuhan sama kepada Abraham, kepada generasinya, dan kepada saudara, dan kepada saya, kepada kita semua, oleh karena Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya mengakhiri dengan satu prinsip. Jika hidupmu di dalam Tuhan Yesus, maka janji berkat yang telah diikrarkan oleh Tuhan atas dirinya sendiri, terimalah dengan iman dan berjalanlah dengan iman. Lihat dan saksikan
hidupmu di dalam berkat Tuhan. Amin.